Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Safitria N dari kelas 4C dengan NIM 12210621299. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pembelajaran Ekonomi Digital dengan dosen pengampu Bapak Pizaini STMkom. Nah, di video kali ini saya akan mereview beberapa jenis pembelajaran digital, diantaranya yang pertama, pembelajaran digital berbasis mobile learning. Yang kedua, pembelajaran digital berbasis media sosial. Kemudian yang ketiga, pembelajaran digital berbasis game. Kemudian yang keempat, pembelajaran digital berbasis layanan call. Dan yang terakhir, pembelajaran digital berbasis augmented reality. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui jenis-jenis pembelajaran digital tersebut, yuk simak video berikut. Pembahasan yang pertama, di sini saya akan membahas atau mereview jenis pembelajaran digital berbasis mobile learning. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa itu mobile learning? Nah, jadi teman-teman, mobile learning atau biasa disebut dengan m-learning adalah model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi atau perangkat mobile seperti handphone, laptop, tablet, iPad, atau notebook digital untuk memfasilitasi aktivitas pembelajaran atau mengakses konten dan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada para siswa. Nah, untuk contoh aplikasi mobile learning ini, salah satunya saya akan mereview satu jenis contohnya yaitu aplikasi Quizlet. Quizlet adalah salah satu contoh aplikasi mobile learning yang sangat populer. Aplikasi pembelajaran mobile ini banyak digunakan oleh orang untuk mempelajari berbagai macam topik. Para pengguna aplikasi Quizlet ini dapat membuat, membagikan, dan menguji kartu-kartu flash digital untuk memperdalam pemahaman mereka tentang berbagai topik tersebut. Nah, aplikasi Quizlet ini memiliki banyak keunggulan loh teman-teman. Di antaranya, yang pertama, interaktif dan menyenangkan. Quizlet ini menggunakan metode pembelajaran berbasis permainan yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan bagi para siswa. Serta Quizlet memungkinkan guru untuk menciptakan konten pembelajaran yang lebih interaktif seperti kartu flash, kuis, dan permainan yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, konten yang beragam. Aplikasi Quizlet ini menyediakan berbagai macam materi melalui jutaan kartu flash yang mencangkup berbagai subjek dan topik, baik dari materi pembelajaran, sekolah, maupun sampai pemahaman bahasa asing. Nah, jadi siswa dapat mengakses materi yang disediakan oleh guru di berbagai macam mata pelajaran dan topik tersebut. Kemudian yang ketiga, mode uji yang beragam. Pada aplikasi Quizlet ini terdapat berbagai macam latihan, termasuk seperti kuis singkat, latihan tipe flashcard, dan permainan interaktif. Sehingga para guru dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan preferensi mereka. Nah, baik, di sini saya akan membuat video tutorial penggunaan media pembelajaran berbasis mobile learning, yaitu salah satu contohnya itu aplikasi Quizlet, di mana di sini kita bisa mencari melalui situs web pada Google. Kita ketik saja langsung Quizlet. Nah, lalu kita pilih saja yang pada bagian atas. Nah, setelah itu, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana pada platform Quizlet ini banyak sekali kartu-kartu atau flashcard yang dapat memudahkan para siswa dalam proses pembelajaran. Nah, jadi banyak sekali fitur-fitur yang dapat digunakan dalam Quizlet ini. Namun, Quizlet ini juga menawarkan fitur premium dengan berbagai keuntungan tambahan seperti mengunduh set kartu untuk belajar offline, menyesuaikan tema, akses ke fitur-fitur lanjutan lainnya. Nah, jadi dalam fitur Quizlet ini dapat membuat pencarian yang lebih kuat, dapat meningkatkan nilai dengan mode yang dipelajari, dan juga dapat membuat persiapan untuk ujian. Nah, di pembahasan yang kedua ini, saya akan membahas atau mereview jenis pembelajaran digital berbasis media sosial. Istilah media sosial pasti sudah tidak asing lagi didengar oleh kita saat ini, karena saat ini media sosial sudah menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan perkembangannya teknologi yang begitu cepat, tentu banyak terjadi perubahan yang terjadi di dalam kehidupan. Salah satunya digitalisasi dalam penggunaan media sosial sebagai media pembelajaran. Nah, penggunaan media sosial bisa semakin memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Nah, untuk contoh aplikasi media sosial dalam pembelajaran yang saya akan review di sini ada dua jenis contoh, yaitu ada YouTube dan juga ada Instagram. Nah, yang pertama ada YouTube. YouTube salah satu media sosial yang sering digunakan untuk media pembelajaran. YouTube ini merupakan media sosial yang banyak sekali dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai platform pembelajaran, di mana YouTube ini banyak sekali menampilkan berbagai macam konten video. Platform YouTube ini terdapat video edukasi yang berbagai macam topik dan gaya pembelajaran yang menarik.
Nah, adapun aspek penting dalam konten video YouTube ini adalah audio visual yang membuat video menjadi menarik. Nah, melalui media sosial YouTube ini, para siswa dapat melaksanakan pembelajaran dimanapun dan kapanpun mereka berada, sehingga proses pembelajaran terasa lebih menyenangkan, fleksibel, dan efektif. Nah, aplikasi YouTube ini memiliki banyak keunggulan loh teman-teman. Di antaranya yang pertama, beragam konten. Platform YouTube ini menyediakan beragam konten materi pembelajaran dari berbagai sumber dan topik, mulai dari video tutorial, kuliah online, ceramah online, serta demonstrasi langsung. Nah, konten-konten ini tersedia dalam berbagai bahasa dan tingkat kesulitan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap para siswa. Kemudian yang kedua, fleksibilitas waktu. Platform YouTube ini memungkinkan para siswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun mereka berada, tanpa batasan waktu. Nah, video dalam YouTube ini juga dapat diakses dan ditonton berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan para siswa. Kemudian yang ketiga, berbagai macam gaya pembelajaran. Nah, dalam platform YouTube ini terdapat berbagai macam gaya pembelajaran seperti visual, audio, dan kinestetik. Nah, hal ini memungkinkan dapat membuat setiap para siswa atau setiap individu dapat belajar dengan cara yang paling sesuai dan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian yang keempat, interaktivitas. Fitur komentar dalam aplikasi YouTube ini memungkinkan adanya interaksi antara pengguna dan pembuat konten. Nah, hal ini dapat membuat pembelajar dapat bertanya, memberikan feedback, atau berdiskusi dengan pembuat konten atau pengguna lainnya. Nah, baiklah, di sini saya akan membuat video tutorial mengenai jenis pembelajaran media sosial dengan menggunakan aplikasi YouTube. Nah, di sini kita bisa menggunakan YouTube sebagai pembelajaran, yaitu pertama kita membuka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa menjelajahi video atau mencari video yang kita inginkan dengan menggunakan fitur pencarian. Nah, di sini saya akan mencari materi tentang sejarah dunia. Nah, di sini banyak sekali teman-teman sejarah dunia. Halo guys, selamat. Terkait dengan sejarah dunia yang ada peradaban manusia, terus perang dunia, terus ada juga sejarah-sejarah lainnya. Nah, jadi di dalam aplikasi YouTube ini kita bisa mencari topik atau materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, aplikasi YouTube ini juga sangat bermanfaat bagi para siswa dalam pembelajaran. Kita juga bisa memberikan tanggapan positif kepada pembuat konten dan juga kita bisa menyukai videonya, meninggalkan komentar, ataupun kita bisa mendukung konten-konten yang edukatif lainnya. Selanjutnya, jenis pembelajaran media sosial yang kedua, yaitu ada Instagram. Instagram merupakan media sosial yang dapat digunakan sebagai platform pembelajaran, meskipun kontennya terkesan lebih sering mengunggah gaya hidup yang berfokus pada gambar atau feeds, video pendek atau reels, ataupun story. Namun, beberapa influencer edukasi juga memanfaatkan Instagram untuk menyebarluaskan materi pembelajaran. Nah, konten yang beragam yang ditampilkan dalam Instagram ini membuat para guru-guru perlu mengeksplorasi dan memahami lebih dalam terkait dunia perkontenan. Nah, aplikasi Instagram ini juga memiliki banyak keunggulan loh teman-teman. Yang diantaranya yang pertama, visualisasi yang kuat. Nah, platform Instagram ini didasarkan pada konten visual seperti gambar dan video pendek. Hal ini membuat sangat cocok untuk disajikan materi pembelajaran karena para siswa relatif suka pada konten yang berdurasi pendek. Kemudian yang kedua, interaksi dan keterlibatan pengguna. Platform media sosial Instagram ini dengan berbagai fitur-fiturnya seperti story, IGTV, live, komentar, dan juga like dapat membuat interaksi antara para guru dan para siswa terlibat secara langsung dengan konten pembelajaran. Nah, hal ini dapat membuat para guru memperkuat keterlibatan para siswanya dengan mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, atau berbagi pikiran dan pertukaran ide mereka tentang materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, kemudahan berbagi konten. Pada platform Instagram ini, para pengguna, baik guru maupun siswa, dapat dengan mudah membagikan konten dari berbagai sumber, baik itu milik mereka sendiri ataupun milik orang lain. Nah, hal ini dapat memungkinkan para pembelajar atau para siswa untuk menemukan dan menyebarkan informasi secara cepat. Meskipun aplikasi Instagram ini memiliki banyak keunggulan, namun aplikasi Instagram ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama, gangguan visual. Nah, dalam fitur-fitur yang terdapat di Instagram seperti feed, reels, dan lainnya yang harus diperbaharui atau notifikasi yang sering dapat menjadi gangguan bagi para siswa, sehingga mengurangi fokus dan konsentrasi mereka dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, keterbatasan format konten. Meskipun Instagram memungkinkan para pengguna baik siswa atau guru untuk membagikan gambar dan video pendek, batasan waktu untuk video dan cerita Instagram tersebut dapat menjadi hambatan untuk menyampaikan informasi. Nah, jadi format ini mungkin tidak selalu cocok untuk menyajikan materi yang kompleks dan mendalam, seperti misalnya teks panjang atau presentasi yang terstruktur. Kemudian yang ketiga, konten yang tidak terjamin kualitasnya. Seperti halnya YouTube tadi, kualitas konten ini di Instagram sangat bervariasi.
banyak sekali konten yang tidak terjamin keakuratannya atau relevansinya dengan materi pembelajaran. Nah, sehingga karena sifatnya yang terbuka, Instagram ini rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat atau tidak diverifikasi. Nah, yang dapat membingungkan atau membuat penyesatan bagi para siswa tersebut. Nah, selanjutnya, pada bagian ketiga ini, saya akan membahas atau mereview jenis pembelajaran berbasis game-based learning atau pembelajaran berbasis permainan. Nah, jadi teman-teman, game-based learning atau pembelajaran berbasis permainan adalah pembelajaran yang menggunakan aplikasi game atau permainan yang sudah dirancang khusus untuk membantu memudahkan proses pembelajaran menjadi lebih menarik, bahkan bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Adapun contoh aplikasi pada game-based learning ini, saya akan mereview 3 jenis contoh aplikasi game ini. Yang pertama ada Educandy, lalu ada Wordwall, kemudian yang ketiga ada Kahoot. Yang pertama ada Educandy. Nah, Educandy adalah platform pembelajaran berbasis game edukasi yang memungkinkan para guru membuat berbagai jenis kuis atau game pendidikan secara cepat dan mudah sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan juga siswa. Nah, pada game Educandy ini terdapat sekali banyak keunggulan loh teman-teman. Di antaranya yang pertama, dapat diakses secara gratis atau interaktif. Nah, game Educandy ini dirancang dengan cara menarik dan interaktif sehingga dapat meningkatkan hasil minat belajar siswa. Nah, sehingga para siswa ini akan termotivasi untuk belajar karena mereka merasa seperti sedang bermain game. Kemudian, yang kedua, membantu siswa dalam memahami materi. Nah, game Educandy ini dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Karena siswa akan belajar sambil bermain game sehingga mereka akan lebih mudah mengingat materi yang telah dipelajari tersebut. Kemudian, yang ketiga, kostumisasi. Pada game Educandy ini memungkinkan para guru dapat membuat kuis dan game sesuai dengan kurikulum yang spesifik dan juga sesuai dengan kebutuhan pada pembelajaran siswa. Nah, baik di sini saya akan membuat video tutorial penggunaan aplikasi Educandy dalam pembelajaran. Nah, baik di sini langsung saja kita buka situs webnya di Google, yaitu dengan menuliskan atau mengetik educandy.com. Nah, setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana pada web Educandy ini banyak sekali permainan-permainan yang dapat digunakan dalam media pembelajaran. Salah satunya ada worksheet, terus teka-teki, tebak kata, dan lain sebagainya. Nah, jadi permainan dalam platform Educandy ini banyak sekali ya teman-teman. Jadi kita bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, adapun untuk contohnya kita bisa coba, salah satunya ada anagram. Lalu kita tekan play. Nah, kemudian muncul tampilan permainannya. Setelah itu kita jawab saja teka-teki di atas. Nah, jadi seru banget kan teman-teman. Permainan ini bisa digunakan dalam pembelajaran untuk melatih siswa dalam melaksanakan dan memikirkan kata-kata dalam permainan tersebut. Selanjutnya, contoh aplikasi game yang kedua yaitu ada Wordwall. Wordwall merupakan platform web aplikasi pembelajaran digital berbasis game edukasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Nah, pada aplikasi Wordwall ini menawarkan berbagai aktivitas interaktif untuk membantu para siswa belajar dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Nah, karena kita bisa membuat beragam model kuis sesuai dengan kreativitas. Nah, platform Wordwall ini memiliki berbagai macam keunggulan loh teman-teman. Di antaranya yang pertama, menarik dan interaktif. Nah, Wordwall menghadirkan permainan edukatif yang menarik dan juga interaktif, di mana guru dapat membuat berbagai jenis aktivitas interaktif seperti puzzle kata, kuis, dan juga game lainnya, sehingga dapat membantu siswa belajar dengan lebih fokus dan antusias serta terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian, yang kedua, berbagai template dan kostumisasi. Nah, pada platform Wordwall ini menyediakan berbagai macam template untuk membuat berbagai macam game edukasi, sehingga para guru dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kesulitan pada siswa, dan juga dapat membuat materi pembelajaran dengan menambahkan gambar, audio, dan juga video. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, media pembelajaran kolaboratif. Nah, pada platform Wordwall ini dapat digunakan untuk pembelajaran yang kolaboratif karena sifatnya berbasis komunitas.
Maka dari itu, para siswa dapat belajar secara kreatif dan bekerja sama pada teman kelompoknya dan juga para teman yang lainnya untuk menyelesaikan game edukatif tersebut. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial cara penggunaan WordWall dalam media pembelajaran. Nah, di sini kita bisa buka pada web di Google dengan mengetik Google yaitu WordWall. Nah, setelah itu kita pilih aja yang pada bagian atas. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita scroll saja ke bawah. Dan kita lihat banyak sekali template pembelajaran yang bisa digunakan. Seperti ada make-up, quiz, speaking card, flashcard, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita coba aja ya teman-teman sebagai contoh. Di sini kita akan mencoba satu contoh gamenya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk memperbesarnya kita tekan aja tanda silang peta yang di atas. Lalu tekan start. Nah, maka akan muncullah tampilan gamenya. Jadi, teman-teman tinggal menyelesaikan saja gamenya dengan mencocokkan hasil dari penjumlahan game tersebut. Nah, setelah selesai, kemudian kita bisa ketik submit, lalu muncullah berapa yang kita kerjakan. Nah, jadi ini tampilan skor yang telah kita kerjakan ya teman-teman. Nah, jadi seru banget kan teman-teman media pembelajaran WordWall ini. Nah, yuk silahkan dicoba. Nah, kemudian yang ketiga, contoh aplikasi game edukasi, yaitu ada Kahoot. Kahoot adalah platform pembelajaran digital berbasis game yang menyenangkan dan interaktif. Nah, pada platform ini memungkinkan para guru dapat membuat kuis interaktif dan aktivitas pembelajaran lainnya untuk para siswa. Nah, platform Kahoot ini memiliki banyak keunggulan loh teman-teman. Di antaranya yang pertama, format game yang menarik. Nah, pada platform Kahoot ini banyak menawarkan berbagai macam format permainan dalam pembelajaran yang interaktif, seperti kuis, pilihan ganda, tebak kata, dan pertanyaan terbuka. Hal ini dapat memungkinkan para guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar dan minat siswa yang berbeda-beda. Nah, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi para siswa. Kemudian yang kedua, dapat mengukur keterampilan siswa. Nah, pada platform Kahoot ini memungkinkan para guru dapat dengan mudah mengukur pemahaman siswa melalui data langsung yang diberikan oleh guru melalui kuis. Nah, hal ini dapat memungkinkan para guru untuk memberikan feedback yang tepat waktu dan juga merencanakan pembelajaran selanjutnya berdasarkan hasil pembelajaran siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, kostumisasi. Melalui platform Kahoot ini, para guru dapat dengan mudah menyesuaikan kuis sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga tingkat kesulitan para siswa. Nah, sehingga para guru dapat menambahkan pertanyaan, gambar, video sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Kahoot dalam media pembelajaran. Nah, yang pertama kita harus mendownload terlebih dahulu di Play Store aplikasi Kahoot. Setelah mengunduh, kita masuk ke aplikasi tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, banyak sekali aplikasi permainan-permainan yang bisa dimainkan dalam pembelajaran. Nah, jika ingin membuat kuis sendiri, kita bisa membuatnya dalam aplikasi ini. Nah, di sini saya sudah membuat contoh kuis. Nah, di sini kita bisa mencoba bermain. Nah, sini ada contoh soal kuisnya. Kita bisa jawab aja langsung. Nah, tidak hanya bermain, di sini kita diajarkan untuk belajar, kemudian melatih konsentrasi, kecepatan, dan lainnya. Sehingga game ini sangat cocok banget nih untuk media pembelajaran. Nah, selanjutnya pada bagian keempat di sini saya akan membahas atau mereview jenis pembelajaran digital berbasis layanan cloud. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa itu layanan cloud? Nah, jadi teman-teman, pembelajaran berbasis layanan cloud atau bisa disebut juga pembelajaran elektronik berbasis awan, yaitu merupakan jenis komputensi berbasis internet yang menyediakan sumber daya dan data pemrosesan serta menyajikan banyak ide, teknologi, konsep, dan arsitektur yang berorientasi layanan. Nah, intinya cloud ini ialah penyimpanan data secara online. Adapun contoh-contoh layanan cloud dalam bidang pendidikan seperti Google Classroom, Blog, Dropbox, email, Google Docs, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh aplikasi layanan cloud yang akan saya review di sini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada Google Classroom dan yang kedua ada Dropbox.
Nah, contoh aplikasi layanan cloud yang pertama yaitu ada Google Classroom. Google Classroom adalah salah satu contoh aplikasi layanan cloud yang dirancang khusus untuk pendidikan. Google Classroom ini sangat populer dengan jutaan pengguna di seluruh dunia. Nah, dengan platform ini, guru dapat membuat kelas online atau virtual untuk membagikan materi, memberikan tugas, serta menilai hasil belajar siswa, serta memberikan umpan balik atau feedback kepada para siswa. Dan juga, para siswa dapat mengakses materi dan mengirimkan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, lalu Classroom ini juga terkolaborasi dengan berbagai layanan Google lainnya, seperti Google Docs, Google Drive, dan juga kalender. Nah, sehingga dapat memudahkan komunikasi, interaksi, dan kolaborasi antara guru dan juga siswa tersebut. Nah, Google Classroom ini memiliki banyak keunggulan loh teman-teman. Di antaranya yang pertama, kemudahan akses dan penggunaan. Google Classroom ini memberikan akses yang mudah baik pada guru dan siswa tanpa perlu latihan khusus, karena guru dapat dengan mudah membuat kelas, menambahkan siswa, dan mengelola materi pembelajaran bahkan bagi para siswa yang tidak terbiasa dengan teknologi. Kemudian yang kedua, terintegrasi dengan Google Suite. Nah, jadi Google Classroom ini terintegrasi dengan Google Suite yang dapat mudah diakses dan menggunakan aplikasi produktivitas Google seperti Google Docs, Sheet, dan Slide. Nah, hal ini dapat memudahkan kolaborasi antar guru dan siswa dan membuat, mengedit, serta berbagi dokumen secara real time. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pengumpulan tugas secara efisien. Nah, dalam Google Classroom ini dapat memudahkan guru dalam membuat, menugaskan, serta menilai tugas para siswa secara efisien. Nah, adapun fitur pengumpulan tugas ini dilakukan secara otomatis dan penilaian yang terintegrasi mempercepat proses penilaian serta dapat memberikan feedback kepada para siswa. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial penggunaan Google Classroom dalam media pembelajaran digital. Nah, jadi sebelumnya kita harus mendownload aplikasi Google Classroom terlebih dahulu. Setelah mendownload, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, jadi sebelum itu kita harus membuat terlebih dahulu akun Google Classroom menggunakan akun Google. Nah, setelah memiliki akun, kita dapat lihat tampilan Google seperti ini. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman kelasnya. Nah, jika sudah. Nah, jadi di sini ada dua kategori, yaitu ada gabung ke kelas dan juga buat kelas. Nah, gabung ke kelas ini jika teman-teman ingin join ke kelas yang baru. Kemudian yang kedua ada buat kelas, di mana di sini jika teman-teman ingin membuat kelas baru. Nah, di sini kita contohkan cara membuat kelas yang baru. Nah, contohnya buat aja kelas contoh. Nah, jadi ini sebagai contohnya teman-teman. Lalu tekan tanda atau tekan tulisan buat. Nah, maka sudah muncul contoh kelasnya. Nah, di sini ada dalam kelas ini bisa membuat tugas, kuis, pertanyaan, materi, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu juga bisa menambahkan, join, atau mengundang teman-teman yang lainnya bergabung ke dalam kelas yang sudah kita buat dengan menggunakan link atau berbagi link melalui undangan kelas. Nah, jadi Google Classroom ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun kita berada dengan perangkat komputer, HP, laptop, dan lain sebagainya selama perangkat tersebut terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian, yang kedua, contoh aplikasi dari jenis pembelajaran layanan cloud ini yaitu ada Dropbox. Dropbox adalah aplikasi berbasis layanan cloud yang dapat digunakan para guru dan siswa untuk menyimpan, menyinkronkan, mengakses, dan juga berbagi materi pembelajaran secara online. Nah, dengan Dropbox ini, siswa dapat mengunggah dan menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, presentasi, foto, dan video yang terkait dengan pembelajaran. Nah, hal ini dapat memungkinkan akses mudah terhadap materi pembelajaran dari berbagai perangkat yang terhubung dengan internet, termasuk komputer, handphone, tablet, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi Dropbox ini memiliki banyak keunggulan loh teman-teman. Di antaranya yang pertama, sinkronisasi otomatis. Nah, pada aplikasi Dropbox ini, siswa dan guru dapat menyimpan materi pembelajaran di platform ini secara otomatis yang disinkronkan di semua perangkat yang terhubung, serta memastikan keberadaan file itu yang terbaru dan konsisten di berbagai platform. Kemudian, yang kedua, dapat berbagi file dengan mudah. Nah, Dropbox ini memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru yang memungkinkan mereka untuk berbagi file dengan mudah seperti dokumen, presentasi, dan materi pembelajaran lainnya secara langsung melalui tautan berbagi atau undangan kolaborasi dengan opsi pengaturan keamanan yang fleksibel. Kemudian, yang ketiga, fitur pencarian yang kuat. Dropbox ini memiliki atau dilengkapi dengan fitur pencarian yang kuat sehingga para siswa dan guru dapat dengan mudah menemukan file yang mereka butuhkan dalam penyimpanan Dropbox ini. Nah, selanjutnya, pembahasan yang terakhir di sini saya akan membahas atau mereview jenis pembelajaran digital berbasis augmented reality.
Nah, jadi teman-teman, augmented reality atau biasa disebut dengan AR merupakan teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia maya dalam bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, lalu diproyeksikan terhadap dunia nyata. Jadi, pembelajaran digital berbasis augmented reality ini melibatkan penggunaan AR untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Nah, dalam konteks ini, objek fisik di dunia nyata diperlukan atau diperkaya dengan elemen digital seperti gambar, video, atau informasi tambahan yang disimpan melalui perangkat teknologi, yaitu seperti ponsel pintar atau handphone, tablet, dan juga headset AR. Nah, untuk contoh aplikasi pembelajaran yang berbasis augmented reality ini, salah satunya saya akan mereview satu jenis contohnya, yaitu Planet AR. Planet AR ini merupakan salah satu contoh aplikasi augmented reality yang dapat digunakan dalam pembelajaran terkait planet atau tata surya. Nah, dengan adanya aplikasi Planet AR ini, kita dapat melihat planet-planet dalam skala nyata, sehingga kita dapat melihat pergerakan planet-planet tersebut dalam ruang 3 dimensi. Nah, hal ini dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif tentang tata surya kepada para siswa. Nah, baik, di sini saya akan membuat video tutorial penggunaan aplikasi Planet AR. Nah, sebelum itu, kita harus mengunduh atau menginstal terlebih dahulu aplikasi Planet AR di Play Store. Nah, setelah menginstal aplikasi, lalu buka aplikasi Planet AR di HP. Nah, setelah itu, pastikan untuk mengaktifkan fitur AR pada perangkat ini, karena aplikasi AR ini memerlukan akses ke kamera perangkat untuk menampilkan planet-planet di tata surya secara interaktif di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi pastikan ini diizinkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah masuk ke dalam aplikasi ini, kita dapat diberikan pilihan planet yang dapat dieksplorasi. Kita tekan start terlebih dahulu. Nah, lalu banyak sekali pilihan planet dalam aplikasi ini. Jadi kita dapat diberikan pilihan planet yang ingin kita pelajari. Nah, misalnya kita di sini memilih planet Saturnus. Saturn, the ringed planet. Nah, kemudian kita setelah memilih, kita dapat melihat planet Saturnus dengan jelas dan nampak secara nyata ya teman-teman. Nah, jadi aplikasi ini akan menampilkan planet di lingkungan nyata menggunakan teknologi AR. Kita pun dapat memutarnya untuk melihat planet dari berbagai sudut dan jarak. Bisa dikecilkan atau dibesarkan. Nah, jadi selain visualisasi planet dalam AR ini, aplikasi Planet AR ini juga menyediakan informasi tambahan tentang planet. Saturn is the 6th planet from the Sun and the second largest planet in our Ini solar system, pengertiannya, adorned with a dazzling system of hari, icy rings. tanggal, dan Saturn lain is sebagainya. Nah, jadi aplikasi Planet AR ini sangat bermanfaat dalam pembelajaran yang teman-teman, di mana kita bisa menjelajahi planet-planet di tata surya, memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang astronomi, dan mengeksplorasi konsep-konsep yang terkait dengan tata surya dengan cara yang interaktif dan juga menarik. Nah, jadi itu tadi pembahasan dari saya mengenai review jenis pembelajaran digital. Nah, jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, bahwasannya semua platform pembelajaran digital itu berbagai macam dan juga bagus. Sehingga kita dapat memilih platform mana yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kita masing-masing. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.